Oke, dari pernyataannya, saya yakin 100% bahwa dia ini bukanlah mantan misionaris, apalagi dia pernah sekolah di sekolah Alkitab. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Seperti biasa kali ini saya mau meluruskan atau mau menjawab seorang mualaf yang ngaku sebagai mantan misionaris. Tapi dia tidak tahu Alkitab. Padahal dia juga katakan dia ini pernah sekolah Alkitab. Nah, ini adalah penyakitnya para mualaf ya. Yang ngaku-ngaku mantan misionaris lah, mantan pendeta lah, mantan aktivis gereja lah, mantan ini itulah. Tapi sebenarnya mereka itu hanya berbohong saja. Nah, siapakah dia? Mari bersama-sama kita melihat video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bapak Mindo sendiri. Ya. Ya. Alhamdulillah. Sebelumnya boleh saya bertanya mengapa Bapak mantap betul masuk Islam? Iya, sebenarnya sudah cukup lama ada pertanyaan dan pertentangan dalam pikiran saya. Dulu sempat saya juga sekolah kita. Kebetulan saya dulu di gereja GBI. Terutama yang mengganggu saya dulu adalah waktu Yesus berkata, saya datang tidak membawa agama. Waktu ditanya orang-orang Israel pada saat itu. Kemudian muncul lagi pertanyaan dari saya, lalu bagaimana dengan orang yang mati sebelum Yesus disalib? Ya. Karena orang yang percaya Yesus disalib akan diselamatkan, katanya. Ya, lalu digeneralisir bahwa yang percaya bahwa Mesias akan datang, dia akan diselamatkan walaupun dia hidup di zaman sebelum Yesus disalib. Di situ cukup mengganggu buat saya. Sampai akhirnya saya menemukan ayat di Matius, saya lupa ayat berapa, pasal berapa, waktu ada orang bertanya, kami berseru-seru demi namamu, kami menyembuhkan orang sakit demi namamu, Ya. kami membangkitkan orang mati demi namamu. Tapi Yesus bilang apa? Waktu itu saya baca, hanyalah kamu sekalian membuat kejahatan, karena aku tidak kenal kamu. Berarti kan di situ kesimpulannya bahwa mereka orang yang percaya Yesus, tapi kenapa kok Yesus tidak mengenal mereka? Dari situ saya mulai bertanya. Singkat cerita. Oke, dari pernyataannya, saya yakin 100% bahwa dia ini bukanlah mantan misionaris, apalagi dia pernah sekolah di sekolah Alkitab. Nah, yang pertama yang membuat saya ragu adalah dia katakan dia pernah sekolah Alkitab tapi alumni GBI. Ini maksudnya apa ya? Kalau ada teman-teman yang ngerti maksud mualaf ini, silahkan tulis di kolom komentar. Pernah sekolah Alkitab tapi alumni GBI. Atau mungkin dia ini pernah sekolah Alkitab di sekolahnya GBI. Mungkin seperti itu ya. Tapi ya sudahlah, karena ya namanya saja mualaf yang cari-cari perhatian supaya nanti dia diundang ke sana kemari untuk ceramah. Ya oke-oke saja lah, wong yang mendengar juga mau saja mendengarkan kok dan mau dibohongi. Yang kedua yang membuat saya ragu kepada orang ini bahwa dia ini bukanlah mantan misionaris ataupun pernah sekolah di sekolah teologi adalah ketika dia ngomong bahwa Yesus datang tidak membawa agama. Yesus tidak pernah ngomong ini, setahu saya ya. Di dalam Alkitab juga nggak ada ngomong ini. Nah, ini ayat dari mana? Atau dia ngutip dari ayat Alkitab yang mana gitu loh. Kok saya cari-cari, nggak ada Yesus ngomong, aku datang bukan membawa agama. Nah, ini adalah bukti bahwa orang ini sebenarnya tidak tahu Alkitab. Dan dia hanya ngarang-ngarang saja. Karena apa yang dia sampaikan tadi itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Mohon maaf, kalau misalnya saya salah, silahkan dikoreksi. Yang ketiga, ada pertanyaan yang lucu dari mualaf ini. Jadi mualaf ini punya pertanyaan yang akhirnya membuat dia mualaf ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang-orang sebelum Yesus disalib? Mungkin seperti ini pertanyaannya. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum zaman Yesus atau sebelum Yesus datang ke dunia ini?
mereka masuk surga atau masuk neraka? Mungkin seperti itu pertanyaannya ya. Jadi ini jawaban saya. Bagi mereka yang hidup sebelum Yesus datang ke dunia ini, keselamatan murni ada di dalam tangan Tuhan, di dalam kemahakuasaan Tuhan. Dan mereka diselamatkan karena iman mereka kepada Allah, yaitu orang-orang Israel menyebutnya Adonai atau Elohim, karena mereka tidak bisa menyebut nama Allah dengan sebutan Yahweh atau Yod He Vav He, karena itu terlalu suci bagi mereka. Jadi Abraham, Ishak, Yakub, orang Israel, bahkan sebelum Abraham juga, mereka diselamatkan karena iman mereka kepada Allah Yod He Vav He tadi itu. Jadi bagi mereka yang percaya kepada Allah dan mentaati semua perintahnya, mereka akan diselamatkan, termasuk orang-orang Israel. Bagaimana dengan orang-orang di luar Israel atau orang-orang yang dipilih oleh Tuhan tadi, atau dari bangsa-bangsa kafir atau Gentiles, apakah mereka punya hak atau mereka juga bisa selamat? Ya, bisa. Syaratnya adalah mereka percaya dan taat kepada firman Tuhan tadi. Jadi orang-orang dari luar Israel percaya kepada Allah Yod He Vav He tadi itu, mereka disebut sebagai kaum proselit dan mereka harus disunat, itu salah satunya. Dan kemudian mereka harus tunduk di dalam atau di bawah hukum Taurat. Jadi itulah keselamatan sebelum Yesus datang ke dunia ini. Nah, setelah Yesus datang ke dunia ini, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan di seluruh kolong langit ini kecuali di dalam Yesus itu sendiri. Pernyataan yang keempat dari mualaf ini membuat saya yakin bahwa dia memang bukanlah mantan misionaris ataupun pernah sekolah teologi, karena dia tidak mengerti Alkitab, dia tidak tahu Alkitab. Bahkan pemahaman Alkitabnya saja lebih baik anak saya yang masih umur 4 tahun gitu ya. Dia bilang banyak orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mereka berdoa dalam nama Yesus, menyembuhkan dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi Yesus tidak mengenal mereka. Jadi menurut mualaf ini, orang yang percaya kepada Yesus itu tidak selamat karena Yesus sendiri tidak mengenal mereka. Sungguh lucu sekali. Karena konteks firman Tuhan ini berbicara tentang pengajar-pengajar sesat. Karena kalau kita melihat di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23, itu memang menceritakan bahwa akhir-akhir ini, akhir zaman ini akan banyak orang yang mengaku hamba Tuhan. Bahasa sederhananya seperti itu ya. Mereka berdoa dalam nama Yesus, kemudian membuat mujizat dalam nama Yesus, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi sebenarnya mereka adalah serigala berbulu domba. Mereka tidak sungguh-sungguh sebagai pengikut Yesus. Itulah yang dimaksud di dalam ayat ini. Jadi Yesus bilang, meskipun mereka melakukan hal itu, aku tidak mengenal mereka. Bahkan Yesus mengusir mereka gitu loh ya. Nah, ayat 21 seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi konteksnya Bapak mualaf, siapa tadi ini Mindo, Nabi Tunggulo atau siapa tadi ya, konteks ini itu bukan berbicara kepada orang percaya atau orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus atau pengikut Yesus, tapi ini berbicara tentang pengajar sesat gitu ya. Orang yang hanya
cari muka saja lah gitu ya. Seolah-olah dia melayani Tuhan, seolah dia berbuat baik untuk Tuhan, dia membuat ini itu untuk Tuhan. Tapi sebenarnya itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan kelompoknya, dan bahkan dia sendiri adalah penyesat di dalam jemaat. Demikian dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya, dan jangan mudah percaya kepada mualaf-mualaf seperti ini. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.